Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riswanti Eka Sari, pendidik dari SMA Negeri 1 Seliek Indramayu. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan pembelajaran yaitu turunan fungsi trigonometri. Materi ini diberikan di kelas 12 MIPA yaitu semester kelima. Baiklah, untuk materi yang akan kita bahas di sini adalah yaitu turunan fungsi trigonometri. Topik yang akan dibahas sebetulnya ada dua, yaitu turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Dan yang keduanya adalah turunan fungsi trigonometri lanjutan. Kita akan belajar pada topik pertama yaitu turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Nah, untuk menentukan turunan pertama dari fungsi sinus ini bisa kita lakukan sebetulnya dengan cara konsep dasar waktu di kelas 11, yaitu materi turunan fungsi aljabar, di mana konsep dari turunan pertama yaitu adalah X plus H dikurangi Fx dibagi H, di mana limitnya X mendekati H mendekati 0, bukan X, maaf, H mendekati 0. Tapi di sini akan saya berikan yaitu penentuan turunan pertama. Di situ sudah jadi, di mana jika Y sama dengan Fx sama dengan sin X, dengan X adalah dalam radian, maka turunan pertamanya atau F aksennya itu adalah cos X. Notasi dari turunan itu adalah kalau fungsinya dalam Y, maka Y aksen. Kemudian kalau fungsinya dalam Fx, maka notasi turunannya adalah F aksen X. Atau bisa saja dengan dy per dx. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jika fungsinya adalah sin X, maka turunan pertamanya adalah cos X. Kemudian yang kedua, penentuan turunan pertama dari fungsi kosinus. Jika Y-nya sama dengan cos X, maka turunan pertamanya adalah min sin X. Baiklah, kita akan mencoba memberikan contoh. Yang pertama adalah hitunglah nilai dari atau tentukan turunan pertama. Mohon maaf, ini tentukan turunan pertama dari Y sama dengan min sin X ditambah cos X, dan Y sama dengan cos X ditambah cos X min 2 sin X. Kita akan bahas yang pertama adalah jika Y-nya sama dengan min sin X ditambah cos X, maka turunan pertamanya adalah turunan dari sin X itu adalah cos X. Karena di depannya negatif, maka hasilnya min cos X. Kemudian turunan dari cos X adalah min sin X, maka plus dikali min sin X adalah min sin X, sehingga turunan pertama dari min sin X ditambah cos X itu adalah min cos X min sin X. Kemudian yang kedua, turunan pertama dari cos X min 2 sin X adalah turunan dari cos X min sin X min turunan dari cos X adalah sin X. Turunan dari sin X, turunan dari sin X adalah cos X. Di sini bilangan ini tidak akan mempengaruhi, tetap tinggal dilihat adalah turunan fungsi trigonometrinya. Jadi hasilnya adalah min sin X min 2 cos X. Itu adalah bagaimana cara menurunkan fungsi trigonometri bentuk fungsi sinus dan fungsi kosinus yang sederhana. Berikutnya nanti kita akan bahas juga yaitu turunan fungsi trigonometri lanjutan. Nah, demikian materi tentang turunan fungsi trigonometri dengan topik turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.